wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat ya. Semangat dong. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Lailul nggak masuk, kenapa? Nggak tahu, bolos. Berarti yang nggak masuk Lailul saja ya, semua masuk ya? Iya. Oke. Ini kan udah jam siang ya, kira-kira teman-teman masih semangat kan? Semangat ya. Kalau tadi pagi nggak sarapan? Enggak, Bu. Gimana, Bu? Ya udah nanti kita bareng-bareng ke kantin, nanti yang traktir Mbak Ginasti, gitu ya. Oke. Sekarang kita mau mulai pembelajaran kali ini, materinya tentang teks negosiasi. Oke. Pada semangat kan? Kita langsung pembelajaran aja ya. Iya, Bu. Oke. Jadi kali ini kita akan belajar tentang teks negosiasi. Namun sebelum itu kita tahu dulu tujuan pembelajarannya itu apa sih? Nah, tujuan pembelajaran teks negosiasi adalah setelah mengikuti berbagai aktivitas pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, menyusun, dan memahami konsep teks negosiasi. Kali ini kita langsung ke materinya. Ada gambar apa? Teman-teman kira-kira tahu nggak ini gambarnya apa? Belanja. Oke, itu di pasar ya. Kira-kira itu belanja apa bapak-bapaknya? Nah, biasanya kalau ada bawang merah atau cabai, biasanya kan ada harga yang lonjak gitu ya. Harganya tinggi banget. Nah, kira-kira kalau ibu kalian belanja dengan harga yang tinggi, kira-kira apa yang dilakukan oleh ibu kalian? Dinyang. Oke, dinyang. Kemudian ada lagi? Ditinggal pergi, Bu. Habis di apa namanya? Kan bicara sama apa penjualnya, Ya. tinggal pergi terus balik lagi dapat murah. Oh, gitu. Berarti itu ditawar gitu ya. Tawar ya, Bu, namanya. Oke. Nah, ini kita nanti masuknya ke dalam teks negosiasi. Ini adalah contoh teks negosiasi. Seperti teman-teman yang tadi katakan, ada namanya kalau bahasa Jawa tadi nyang, dinyang, ada. Nah, kalau karena kita bahasa Indonesia, jadi kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu tawar menawar. Nah, teks negosiasi itu lebih mudahnya dipahami itu adalah tawar menawar. Di sini ada pengertian, siapa yang mau membacakan? Mbak Septi boleh? Teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Ya. Kemudian? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, teks negosiasi diartikan sebagai perundingan untuk mencapai persetujuan mengenai sesuatu. Oke, selanjutnya ada struktur. Mbak Intan. Struktur teks negosiasi berguna untuk menunjukkan alur pada teks sehingga isi teks dapat mudah dipahami. Berikut struktur teks negosiasi. Yang ke-1, orientasi, yaitu pengenalan topik atau masalah pada pihak yang bersengketa. Yang kedua, pengajuan, pernyataan pihak pertama untuk meminta atau mengajak pihak kedua menanggapi tuntutannya. Yang ketiga, penawaran, pernyataan pihak kedua untuk melakukan tawar-menawar atas penolakan masing-masing. Dan yang keempat, kesepakatan, keputusan akhir dari kedua belah pihak berdasarkan hasil tawar-menawar. Oke, kemudian lanjutnya ciri-ciri teks negosiasi, Mbak Aninda. Ciri-ciri teks negosiasi. 1. Memuat interaksi sosial antara dua pihak atau lebih. 2. Memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan yang sudah menguntungkan. 3. Dilakukan dengan cara tawar-menawar, saling memberi dan menerima serta musyawarah. 4. Menggunakan kalimat yang bersifat persuasif dan argumentatif. 5. Memiliki struktur yang jelas, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Oke, selanjutnya unsur kebahasaan dalam teks negosiasi. Sekarang Mbak Maulintia coba dibaca. Unsur kebahasaan dalam teks negosiasi yang pertama, pronomina atau
kata ganti. Pronomina adalah kata ganti orang. Hal ini sering digunakan dalam teks negosiasi berbentuk dialog. Yang kedua ada kalimat langsung. Dalam teks berbentuk dialog, hampir seluruh teks negosiasi berbentuk kalimat langsung. Yang ketiga, kalimat deklaratif dan interrogatif. Kalimat pernyataan yang menyatakan suatu informasi atau berita dikenal dengan kalimat deklaratif. Adapun kalimat interrogatif merupakan kalimat yang menanyakan sesuatu. Yang keempat ada kalimat persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat yang bertujuan membujuk, menarik perhatian atau mempengaruhi. Yang kelima ada tuturan pasangan. Tuturan pasangan merupakan bentuk tanya jawab antara pembicara dan lawan bicara. Oke, terima kasih. Sekarang kita ulas satu per satu. Dari yang teman-teman tadi bacakan. Nah, kita mulai dari pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang dilakukan oleh dua orang untuk mencapai suatu kesepakatan dan keduanya saling menguntungkan. Jadi tawar-menawar itu lebih tepatnya ya keduanya ini saling menguntungkan antara penjual dan pembeli gitu ya. Kemudian dalam teks negosiasi tentu ada unsur pembangunnya. Nah, unsur pembangunnya itu apa sih, Bu? Unsur pembangunnya itu ada unsur intrinsik atau struktur teks negosiasi. Kalau struktur teks negosiasi di sini ada 4. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada pengajuan, yang ketiga ada penawaran, dan yang terakhir ada kesepakatan. Nah, orientasi itu apa sih? Orientasi itu bisa kita kenal dengan pengenalan. Kalau kita belanja sesuatu berarti pengenalan produknya. Semisal ada Mbak Shirley beli sarung gitu. Kok sarung? Mukena gitu ya. Mbak Shirley beli mukena. Otomatis Mbak Shirley itu tahu produknya dulu. Nah, itu namanya orientasi. Kalau Mbak Shirley belinya di Pasar Kliwon, itu ada tawar-menawar. Kemudian yang kedua ada pengajuan. Pengajuan itu pernyataan pihak pertama untuk meminta atau mengajak pihak kedua. Nah, jadi Mbak Shirley tanya, Bu, di sini ada mukena nggak sih yang warnanya putih atau mukena yang gini? Kemudian motifnya gini, bla 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 bla. Nah, itu namanya pengajuan. Tadi yang pertama apa? Orientasi apa? Pengenalan. Yang kedua? Oke, pengajuan apa? Oke, kemudian yang ketiga ada penawaran. Nah, setelah Mbak Shirley tahu produknya dan dia sudah tanya dengan ibunya kayak gini. Terus kemudian Mbak Shirley juga tanya harganya dan harganya tinggi karena kebetulan itu pas hari raya Idul Fitri. Jadi mukenanya mahal. Nah, Mbak Shirley melakukan tawar-menawar gitu sama pembeli. Jadi, Bu, ini harganya berapa? 100.000. Kalau 75.000 gimana, Bu? Nah, itu namanya tawar-menawar. Kemudian yang terakhir ada kesepakatan. Setelah terjadi penawaran, nah, Mbak Shirley akhirnya menyepakati gitu ya. Akhirnya Mbak Shirley beli dan sama-sama menguntungkan, di mana Mbak Shirley dapat barangnya dan pembeli juga dan penjual juga berhasil menjual produknya dan penjual juga tidak merasa dirugikan dengan harga yang sudah ditawar oleh Mbak Shirley gitu. Kemudian di sini ada ciri-ciri teks negosiasi. Ini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu memuat interaksi sosial. Namanya tawar-menawar pasti ada interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Kalau penjual saja berarti tidak akan ada tawar-menawar. Kalau cuman pembeli saja tidak akan ada namanya tawar-menawar. Kemudian yang kedua, memiliki tujuan untuk mencapai Oke, yang kedua, memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Di mana setelah melakukan tawar-menawar dan terjadi proses pembelian, otomatis
penjual juga akan merasakan yang namanya menguntungkan juga. Kan ibaratnya kalau penjual dan pembeli menjual produk itu kedua-duanya saling menguntungkan enggak? Iya kan? Kalau pembeli juga mendapat barangnya, kalau penjual juga pasti dia menjual tidak akan mengurangi nilai jual yang awalnya dia beli. Kalau bahasa Jawanya kayak kulaan, tahu nggak? Ya kayak gitu kan. Kemudian ada yang ketiga dilakukan dengan cara tawar menawar. Teks negosiasi tadi Ibu udah jelaskan, tawar menawar, saling memberi dan menerima serta musyawarah. Dengan adanya perdebatan antara penjual dan pembeli selama berjam-jam, itu namanya kan musyawarah ya. Nah, itu kemudian saling tawar-menawar, kemudian saling memberi dan menerima. Semisal penjualnya juga memberi barangnya, menerima uangnya, pembeli juga memberikan uangnya dan mendapatkan barangnya. Kemudian yang keempat ada menggunakan kalimat yang bersifat persuasif dan argumentatif. Persuasif itu apa sih? Ada yang tahu? Persuasif apa? Mengajak. Namanya tawar menawar, namanya penjual pasti mengajak untuk apa? Barangnya dibeli atau laku. Nah, namanya teks negosiasi itu ada unsur kalimat persuasifnya, mengajak untuk agar barangnya dibeli. Kemudian ada kalimat argumentatif. Ada yang tahu argumentatif? Pendapat. Contohnya kayak gimana? Kalimat pendapat. Gimana kalau harganya segini aja? Ya, itu bisa argumentatif. Terus ada lagi? Ini barangnya tipis. Iya, betul. Itu merupakan kalimat argumentatif. Kemudian memiliki struktur yang jelas. Strukturnya tadi apa aja? Ada yang masih ingat? Ada 4. Orientasi, pengajuan, penawaran, dan kesepakatan. Oke, memiliki struktur yang jelas, juga pembukaan isi dan penutup. Itu tadi ya strukturnya. Kemudian unsur kebahasaan teks negosiasi. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah kata ganti orang. Hal ini sering digunakan dalam teks negosiasi berbentuk dialog. Contohnya, kita menggunakan kata ganti orang pertama, saya. Kira-kira kalau kalian beli sesuatu, ada kalimat contoh yang menggunakan kalimat saya. Ada yang bisa? Contoh, saya mau beli sayur bawang warna hijau. Ada enggak, Bu? Gitu. Saya mau beli parfum yang wanginya semerbak bunga melati. Ada enggak, Bu? Gitu ya. Itu namanya kata ganti, menggunakan kalimat pronomina. Itu teks negosiasi juga memakai kata itu, kalimat itu. Kemudian yang kedua ada kalimat langsung. Dalam teks berbentuk dialog, hampir seluruh teks negosiasi berbentuk kalimat langsung. Contohnya kalimat langsung kayak gimana? Kalimat langsung kan ada namanya kalimat langsung dan tidak langsung. Kalau kalimat langsung, contohnya percakapan. Ya, itu kalimat langsung ya. Contohnya, Bu, saya mau beli terigu. Itu namanya kalimat langsung gitu. Kalau kalimat tidak langsung itu kayak gimana? Ini keluar dari konteks ini ya. Kalau kalimat tidak langsung kayak gimana? Kalau kalimat mengatakan kalau dia mau beli terigu. Nah, itu namanya kalimat tidak langsung. Kemudian yang ketiga, ada kalimat deklaratif dan interrogatif. Kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan yang menyatakan suatu informasi atau berita dikenal dengan kalimat deklaratif. Contohnya kayak gimana? Suatu informasi atau berita. Suatu informasi.
contoh kalimat deklaratif dalam sebuah teks negosiasi atau kalian sedang bernegosiasi di pasar. Kalimat deklaratif. Contohnya. Susah. Di toko itu harganya baju itu di toko samping. Semisal gini, ada penjual. Penjual biasanya menggunakan kalimat deklaratif seperti ini. Di sini itu sudah paling murah, Bu. Kalau di toko-toko lain itu semuanya mahal. Nah, itu termasuk kalimat deklaratif. Kalau kalimat interrogatif itu merupakan kalimat yang menanyakan sesuatu. Contohnya seperti tadi. Bu, di sini ada jilbab yang warna merah atau enggak, Bu? Yang modelnya kayak gini, ukurannya segini. Nah, itu merupakan kalimat interrogatif. Kemudian yang keempat ada kalimat persuasif, yaitu bersifat ajakan gitu ya. Kemudian yang kelima ada tuturan pasangan. Tuturan pasangan merupakan bentuk tanya jawab antara pembicara dan lawan bicara. Berarti antara penjual dan pembeli saling berinteraksi. Itu namanya tuturan pasangan. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, Ibu kasih contoh ya, teks negosiasi. Sebentar. Sebentar, video negosiasi. Nah, ini contoh dari negosiasi. Permisi Bu, masih ada jajanan apa saja Bu? Ada donat, roti tawar, sosis bakar, lontong, gorengan, mie instan, sama nasi kuning. Baru hari ini saya lihat ada nasi kuning, sebelumnya tidak pernah jual ya Bu? Iya, hari ini baru pertama kali jual nasi kuning. Kemarin ada siswa lain yang minta nasi kuning, jadi saya bawakan hari ini. Mau coba nasi kuningnya deh. Harga satuannya berapa Bu? Harganya 6.000 per bungkus. Iya sih Bu, tapi karena baru pertama kali coba, boleh dong harganya per bungkus dikurangi jadi 5.000 saja? Kalau 5.000 belum boleh, tapi khusus untuk adik 5.500 boleh deh. Gimana ya? Soalnya uang jajan saya tinggal 6.000, yang 1.000 nanti buat beli minum Bu. Boleh ya Bu, 5.000 saja, itu hitung produk perdana sebagai pengenalan. Ya udah, boleh. Khusus hari ini saya berikan harga khusus untuk nasi kuning, tapi besok harganya sudah normal lagi ya. Iya Bu, terima kasih. Kalau gitu ini uangnya. Saya beli nasi kuning sama air putih ya. Iya, sama-sama. Ini nasi kuning sama airnya. Oke, itu tadi contoh dari teks negosiasi. Teman-teman udah paham ya? Teks negosiasi itu yang seperti apa? Sebentar. Oke, Ibu close aja biar nggak mengganggu teman-teman. Oke, di sini nanti Ibu, teman-teman udah paham semua kan? Atau ada yang masih mau ditanyakan? Udah paham ya? Sekarang kita latihan soal. Ibu kasih soal, nanti teman-teman tulis jawabannya aja di kertas HVS ini. Sebentar. Ini soalnya, nanti teman-teman bisa tulis jawabannya aja. Lebih ya Mbak? Oke, Terima kasih. Oke Mbak. Aku dek mau wis pirang menit lah. Gak ono sejam ya. Tak kaya apa ya?
susah soalnya? Susah Bu. Oke, coba ya. Sambil Gampang, Bu. dikerja. Gampang ya? Saya sudah selesai. Oke, tunggu teman-temannya dulu ya. Sudah. Sudah ya. Sekarang kita kembali ke materi. Soal bukan materi. Ya. Kembali ke pembelajaran hari ini yaitu teks negosiasi. Udah selesai Mbak Erlina? Sudah. Oke, nunggu teman-temannya dulu ya. 2 menit lagi. Lama sekali. Sudah ya. Sekarang kita, karena ini jam pembelajarannya masih lama, masih ada beberapa menit lagi, jadi kita ulas ya jawabannya. Mungkin teman-teman nanti bisa tunjuk tangan yang mau memperlihatkan jawabannya di hadapan teman-teman. Duduk aja nggak apa-apa, nggak usah berdiri, nggak usah maju. Oke, soal pertama. Siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam teks tersebut? Ada yang mau jawab? Oke, Mbak Septi. Siapa yang terlibat? Calon penumpang sama tukang ojek. Oke, kemudian yang kedua. Apa kepentingan masing-masing pihak? Saya Bu. Ya. Penumpangnya kepentingannya itu mau pergi ke pasar Wage, lalu tukang ojeknya kepentingannya mencari nafkah. Oke. Gampang ya pertanyaannya ya? Terlalu gampang. Kemudian nomor 3. Siapa yang mengajukan permintaan dalam teks tersebut? Apa alasannya? Siapa yang mau jawab? Oke, Maulintia. Yang mengajukan permintaan kedua belah pihak. Ya, kalimatnya apa? Sama calon penumpang. Oke, kalimatnya yang menyatakan mengajukan permintaan. Contohnya yang calon penumpang kan nawar kayak kan itu dekat 5.000 aja, terus Oke. yang tukang ojeknya gitu tambah 1.000 lagi deh gitu. Oke. Terus udah? Alasannya untuk mencapai kesepakatan. Oke, ada jawaban lain? Nggak ada? Yang lain? Nggak ada. Siapa yang mengajukan permintaan dalam teks tersebut? Jawabannya Mbak Maulintia menurut teman-teman benar apa enggak? Benar. Oke. Kemudian yang keempat, apa saja upaya yang dilakukan agar permintaannya disetujui? Apa? Ada yang mau tunjuk? Ya, nomor 4. Ayo siapa? Mbak Intan? Belum? Oh, belum. Oke. Mbak Farah, nomor 4, Mbak. Ya, tawar-menawar ya, akhirnya mendapatkan kesepakatan.
Kemudian nomor 5, apakah Bu. Oke. Saya semangat dari tadi loh, Bu. Ya. Soalnya dibacakan juga. Tuh. Apakah permintaan tersebut dikabulkan? Apa alasannya? Menurut saya iya, Bu, karena kedua belah pihak itu sudah setuju dengan harga yang menurut calon penumpang itu tidak memahalkan atau memberatkan dia, dan juga untuk tukang ojeknya itu tidak kemurahan juga dan mengakibatkan rugi. Itu, Bu. Oke, bener ya jawabannya Mbak Erlina ya. Oke, berarti oke, sama-sama. Berarti di sini teman-teman udah paham ya teks negosiasi itu apa? Nah, sudah paham ya. Kalau ini sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin ulas lagi terkait dengan teks negosiasi. Lebih tepatnya, teks negosiasi itu interaksi antara dua orang untuk mencapai kesepakatan dan saling menguntungkan. Kemudian tadi strukturnya ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Oke, ada yang ingat ciri-cirinya? Oke, terus? Oke, terus? Kalimat langsung. Itu unsur kebahasaan. Kalau ciri-ciri terjadi suatu tawar menawar, itu ciri-ciri. Kalau unsur kebahasaan 3 aja yang diingat. Argumen. Terus? Ya, kalimat langsung, benar Mbak Sherly. Kalimat langsung. Kemudian ada pronomina atau kata ganti. Oke, teman-teman udah paham ya? Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, karena emang udah selesai, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih ya teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman bisa jadi orang yang sukses, panjang umur. Amin. Semoga apa yang didoakan tercapai semua. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.